Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfia, stambuk A41120024. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sumber belajar untuk anak usia dini dengan mata kuliah, media, dan sumber belajar PAUD. Baiklah, langsung saja kita mulai dari slide pertama. Yang pertama yaitu pengertian sumber belajar. Belajar adalah segala sesuatu yang terdapat di lingkungan di sekitar anak, yang dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk membantu pemahaman anak dalam proses belajar mengajar. Adapun menurut Januszewski dalam Molensa dalam Arsyad tahun 2016 mengatakan istilah sumber belajar dipahami sebagai perangkat, bahan atau materi, peralatan, pengaturan, dan orang di mana pembelajar dapat berinteraksi dengannya yang bertujuan untuk memfasilitasi belajar dan memperbaiki kinerja. Kemudian kita lanjut dari slide kedua. Adapun menurut Asosiasi Teknologi Komunikasi Pendidikan atau singkatan ACT dalam Jalinus dan Amyar tahun 2016 mengatakan bahwa sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang, atau benda yang dipergunakan untuk memberi fasilitas atau kemudahan belajar bagi siswa. Dan adapun menurut Sudjana dalam Zaman DKK tahun 2005 mengatakan bahwa belajar adalah segala daya yang dapat dimanfaatkan guna memberi kemudahan kepada seseorang dalam belajar. Dan adapun menurut Sudono tahun 2000 mengartikan bahwa sumber belajar adalah bahan termasuk juga alat permainan untuk memberikan informasi maupun berbagai keterampilan kepada murid maupun guru, antara lain buku referensi, buku cerita, gambar-gambar, narasumber, benda, atau hasil-hasil budaya. Dan menurut Trianto tahun 2011 mengatakan bahwa sumber belajar mencakup semua sumber yang mungkin dapat digunakan oleh anak agar terjadi perilaku belajar. Nah, dari slide ketiga ini bertolak dari beberapa pendapat yang sebelumnya ahli ungkapkan bahwa tentang sumber belajar, maka dapat diambil batasan bahwa sumber belajar adalah segala macam sumber, bahan, dan daya yang dirancang khusus maupun dimanfaatkan secara langsung untuk memberikan informasi dan keterampilan bagi guru maupun anak dalam proses belajar mengajar. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran, dengan adanya sumber belajar, tentu akan dapat memberikan kemudahan dalam menerima dan memahami pembelajaran bagi anak. Dan sebaliknya, bagi guru tentu akan dapat memberikan kemudahan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Nah, pada pembelajaran anak usia dini, semua sumber dan bahan yang ada di sekitar lingkungan anak dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Selain itu, hal-hal yang dekat secara emosional dengan anak seperti hobi, hal-hal yang disukai anak, film, dan lainnya juga dapat dijadikan sebagai sumber belajar yang dikembangkan melalui tema-tema pembelajaran. Pengembangan sumber belajar yang bervariasi tentu tidak lepas dari kreativitas guru dalam mengembangkan dan mengemas pembelajaran tersebut. Nah, kemudian slide selanjutnya yaitu membahas tentang fungsi dan manfaat sumber belajar. Nah, fungsi dan manfaat sumber belajar dalam pembelajaran anak usia dini tentu didasari atas hubungannya dengan kebermanfaatan sumber belajar tersebut dalam mengoptimalkan belajar anak. Dalam mengoptimalkan belajar anak-anak akan belajar secara optimal apabila anak tertarik dengan apa yang dipelajarinya. Nah, salah satu cara untuk mengoptimalkan belajar anak yaitu dapat dikemukakan oleh Jalinus dan Amyar pada tahun 2016 yang
Pertama yaitu meningkatkan produktivitas pembelajaran. Kedua, memberikan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Ketiga, yaitu memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Keempat, yaitu memungkinkan belajar secara seketika. Dan kelima, yaitu memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan penyajian informasi yang mampu menembus batas geografi. Nah, adapun yang dibahas oleh Zaman DKK tahun 2005 menjelaskan bahwa sumber belajar memiliki beberapa fungsi atau manfaat, yaitu pertama, dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret dan langsung. Kedua, yaitu upaya memperluas wawasan anak melalui sumber belajar. Ketiga, yaitu dapat memberikan informasi yang akurat dan terbaru. Misalnya, informasi yang didapat anak dari buku, bacaan, majalah anak, atau narasumber. Nah, keempat, motivasi anak untuk belajar selalu menjadi fokus perhatian guru dalam pengelolaan pembelajaran anak usia dini. Nah, dan terakhir, yaitu dapat mengembangkan kemampuan berpikir anak secara kritis maupun positif. Nah, selanjutnya itu tentang klasifikasi sumber belajar. Nah, dalam klasifikasi sumber belajar dapat dilihat dari skema yang dikemukakan oleh ACT dalam Zaman DKK tahun 2005 sebagai berikut. Nah, dapat kita lihat bagan sumber belajar yang menurut ACT. Ya, pertama yaitu sumber belajar. Nah, dari sumber belajar dikelola melalui pesan orang, kemudian data. Sesudah data yaitu lanjut dengan alat teknik yang digunakan, kemudian terakhir yaitu lingkungan. Nah, itulah presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.